Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini Dekus akan membahas tentang statistika ukuran letak, khususnya kuartil pada data tunggal. Semoga berkenan untuk subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah bilangan-bilangan yang membagi data yang sudah terurut dari data terkecil ke data terbesar menjadi 4 bagian yang sama. Misalkan kita punya data awalnya, kemudian kita partisi data ini menjadi 4 bagian yang sama. Namun dengan catatan, sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama, data kita bagi 2 terlebih dahulu. Ya, pembaginya disebut dengan Q2, kuartil kedua atau kuartil tengah. Kemudian sebelah kiri Q2 kita bagi 2 kembali, ya, dengan bagian yang sama oleh Q1 atau kuartil bawah. Kemudian sebelah kanan Q2 kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama oleh Q3 atau kuartil atas. Kemudian letak kuartil ke I itu dilambangkan dengan QI, ditentukan oleh QI sama dengan data ke I N plus 1 per 4, dengan I-nya adalah 1, 2, 3, sedangkan N adalah banyaknya data. Oke, perhatikan pembahasan soal berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Tahapan pertama apa yang diselesaikan? Betul, urutkan terlebih dahulu data tersebut menjadi seperti ini. Kemudian tahapan berikutnya kita menggunakan cara yang pertama, yaitu membagi data menjadi sama bagian. Ya, pertama kita cari Q2, kita lihat jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 9 data, berarti pas. Q2-nya adalah di angka 75. Kita perhatikan, di sini ada 4 data, di sini ada 4 data. Kemudian, data sebelah kiri Q2 itu kita bagi 2 kembali. Ya, ternyata dia ada di antara 60 dan 65. Sehingga Q1 sama dengan 60 ditambah 65 dibagi 2. Kemudian Q3, kita lihat sebelah kanan Q2 ada 4 data. Ya, kita bagi menjadi 2, ternyata ada di antara 80 dan 80. Sehingga Q3-nya diperoleh sama dengan 80. Nah, kalau kita perhatikan, membagi data dengan bagian yang sama. Di sini ada 2 data, 2 data, 2 data, 2 data. Kuartil, membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian, cara yang kedua itu menggunakan cara interpolasi linier, di mana QI sama dengan data ke I N plus 1 per 4. Q1 berarti I-nya kita ganti dengan 1 karena jumlah datanya ada 9, 9 plus 1 per 4. Berarti data ke 2,5. Artinya data kedua ditambah 0,5, ini dari 2,5, 0,5. X3 dikurang X2. X2-nya sama dengan 60. Ditambah 0,5, data ketiganya adalah 65, 65 dikurang 60. Hasilnya 62,5.
Kemudian Q2, gantikan I dengan 2, diperoleh data kelima. Data kelima sama dengan 75. Dan untuk Q3, gantikan I-nya dengan 3, 3 dikali 91/4. Berarti data ke 7,5. Interpolasi berarti data ke-7 ditambah 0,5. Data setelahnya adalah data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-7-nya 80, data ke-8-nya 80. Maka diperoleh Q3 sama dengan 80. Di sekolah terserah Bapak Ibu guru mengajarkannya menggunakan apa. Apakah menggunakan pembagian ya dengan yang pembagian sama atau cara interpolasi linier. Ini kebetulan sama, tapi di contoh yang kedua itu hasilnya akan berbeda. Ya, jadi gunakan salah satu saja. Apakah menggunakan cara yang pertama dengan membagi data sama banyak, ya, atau menggunakan cara interpolasi linier. Contoh yang kedua, tahapan pertama kita urutkan data terlebih dahulu. Ini ada datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16, berarti kita cari dulu mediannya atau Q2-nya. Karena 16 berarti 16 bagi 2. Berarti data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah Q2-nya. Ya. Q2-nya itu akan sama dengan 7 tambah 8 bagi 2, 7,5. Kemudian, sebelah kiri Q2 ada berapa data ini? Ada 8 data. Ya, 8 data, 8 itu genap, berarti data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Berarti Q1-nya sama dengan 5 tambah 6 bagi 2, 5,5. Begitu pula untuk sebelah kanan Q2. Karena ada 8 data lagi, berarti kita data ke-4 ditambah data ke-5 bagi 2. Nah, inilah Q3-nya, 8 ditambah 9 dibagi 2, sama dengan 8,5. Kalau kita perhatikan dengan cara pertama ini, kita lihat, ini ada 4 data, 4 data, 4 data, 4 data. Menggunakan cara yang pertama, membagi data menjadi 4 bagian. Paham? Insya Allah. Kemudian cara yang kedua, menggunakan interpolasi linier. Ya, QI sama dengan data ke I N plus 1/4. Q1 kita gantikan I-nya dengan 1. 1, 16 plus 1, 17/4, berarti data ke 4,25. Berarti hasilnya adalah data ke-4 ditambah 0,25. Ya, dikali data setelahnya, itu data ke-5 dikurang data ke-4. Data ke-4-nya sama dengan 5, data ke-5-nya sama dengan 6. Ya, sehingga diperoleh Q1 sama dengan 5,25. Kemudian Q2, gantikan I-nya dengan 2, ya, diperoleh data ke 8,5. Berarti data ke-8 ditambah 0,5 dikali data ke-9 dikurang data ke-8. Sehingga diperoleh 7,5. Berikutnya kita cari Q3. Berarti gantikan I dengan 3. Jadi Q3 ada pada data ke-3 dikali 16 plus 1/4. Berarti ada di data ke-12,75. Ya, berarti akan sama dengan data ke-12 ditambah 0,75 dikali data setelahnya, yaitu data ke-13 kurang data ke-12. Data ke-12-nya sama dengan 8, data ke-13-nya sama dengan 9. Sehingga diperoleh Q3 sama dengan 8,75. Nah, kita lihat menggunakan cara satu dan cara kedua itu hasilnya berbeda.
Kita ikutin Bapak Ibu Guru di sekolah, apakah menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Pembahasan soal berikutnya masih mencari kuartil data tunggal namun dalam daftar distribusi frekuensi. Pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, kita cari frekuensi kumulatifnya dengan cara di sini frekuensinya 3. 3 tambah 7 sama dengan 10, tambah 5 berarti 15, tambah 8, 23 ditambah 3, 26 tambah 4, 30. Berarti N-nya sama dengan 30. 30 bilangan genap. Ya, kita tahapan pertama kita cari dulu Q2. Jadi kita peroleh Q2-nya adalah data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Data ke-15. Nah, ini artinya frekuensi kumulatif 15 berarti data ke-11 sampai 15 itu nilainya 60. Ya, berarti data ke-15 60, sedangkan data ke-16 sudah menyeberang, ya, berarti 70. Ya, sehingga diperoleh Q2-nya sama dengan 65. Kemudian mencari Q1. Ya, untuk mencari Q1 itu akan sama dengan data ke-8. Kenapa data ke-8? Nah, di sini kan tadi antara 15 ya, berarti ada 15 data. Sebelah kiri dari Q2. 15 adalah data ganjil, 15 tambah 1, 16 bagi 2, berarti data ke-8. Data ke-8 ada di sini. Ya, berarti sama dengan 50. Begitu pula untuk Q3. Q3 berarti 8 dari sebelah kanan. 4 tambah 3, 7 berarti 8 ada di data ke-23. Nilainya adalah 70. Itu menggunakan cara yang pertama. Kemudian menggunakan cara yang kedua, cara interpolasi linear, bahwa QI sama dengan data ke I N plus 1 per 4. Karena datanya ada 30, maka untuk Q1 itu akan sama dengan data ke 7,75. Artinya apa? Data ke 7 ditambah 0,75 dikali data ke 8 min data ke 7. Data ke 7-nya berarti 50, data ke 8-nya pun 50. Ya. Maka diperoleh Q1-nya sama dengan 50. Kemudian Q2, ganti I-nya dengan 2, diperoleh data ke 15,5. Data ke 15 ditambah 0,5 kali data ke 16 min data ke 15. Sehingga diperoleh Q2-nya sama dengan 65. Q3 berarti data ke 23,25. Artinya data ke 23 ditambah 0,25 kali data ke 24 min data ke 23. Data ke 23-nya 70, data ke 24-nya 80. Sehingga diperoleh Q3-nya sama dengan 72,5. Dan terlihat di sini dengan cara 1 dan cara 2 nilainya berbeda. Maka ikutin penjelasan guru di sekolahnya menggunakan yang mana. Gunakan salah satu saja. Paham sampai situ? Insya Allah. Oke, telah kita bahas tentang statistika, ukuran letak, menentukan kuartil data tunggal. Saatnya untuk mencoba menentukan Q1, Q2, Q3 dari data tunggal. Selamat mencoba. Allah bisa karena biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.